Ini ya, gaya hidrostatis ya. Coba, gaya hidrostatis adalah gaya air yang bekerja pada bidang dalam zat cair atau fluida yang diam. Ya, jadi gaya air yang bekerja pada bidang dalam zat cair atau fluida yang diam. Kalau kemarin tekanan hidrostatis, tekanan air yang bekerja pada titik dalam zat cair atau fluida yang diam. Ya, jadi kalau kalian lihat, ini kalian bisa lihat nggak kursornya Ibu? Bisa? Bisa Ibu. Bisa Ibu. Oke ya. Jadi ini ada, kalian bayangkan ini dari pinggir ya, dari pinggir. Ini ada tembok, gitu ya, tembok. Nah di tengah-tengahnya yang biru ini ada pintu, ya. Terbayang dari pinggir. Nah kalau kita lihat dari arah depan sini, pintunya bentuknya apa ini? Bentuknya apa ini? Persegi. Ya, persegi ya. Kalau kalian kalau yang sisinya sama apa sih istilahnya kalau kalian? Kalau ini persegi, kalau sisinya sama apa? Masih persegi sih bukannya Bu? Ini persegi panjang Bu. Nah, yang ini persegi panjang ya, persegi panjang. Oke. Nah, ini kebetulan datar ya, bidangnya datar karena ada bidang lengkung, ya, bidang datar, ini bidang datar. Oke, bidang datar miring pula, ya miring lagi ya. Tapi nanti miring dan tegak, jangan bingung ya, nanti akan dibahas ya. Nah, ini jadi pintunya ini, ya, pintunya ini. Kalau kita ambil ini DY ya, ini namanya irisan ya, irisan setinggi DY. Nih ya, ini irisannya nih yang warnanya gelap nih ya, tak setinggi DY. Ya, jadi kalau luasnya DY kali lebarnya ini itu adalah DA ya, DA berjarak Y dari muka air. Ya, berjarak Y dari muka air. Jadi ini muka airnya nih. Muka airnya ini. Tapi ini muka air namanya apa namanya? Apa ya namanya ya? Ini muka airnya di sini, terus ini muka air bayangannya gitu. Ya, X ini ya, muka airnya ini. Karena ini arahnya miring. Ya, jadi terhadap muka air. Jadi kalau DA ini di sini, ini P, ya, ini terhadap muka air tuh gini, ya, terhadap muka air, ya. Nah, si pintu sendiri punya punya titik berat, ya, titik beratnya di tengah ya. Ini karena bentuknya kan begini ya. Tahu ya kalian ya titik berat ya. Titik berat. Sebenarnya titik berat itu singkatan dari titik pusat gaya berat. Ya, jadi titik berat itu adalah titik pusatnya gaya berat. Ya, jadi pintu ini punya gaya berat. Titik pusat gaya beratnya di mana? Di G, di tengah-tengah ini, di G. Ya, sejarak Y0 dari muka air. Ya. Oke. Nah, terus kalau ini, ya kalau kalian lihat kan kemarin ingat ini Ibu ya, kalau P ini ya, P ini nih, ya kan arah tekanannya tegak lurus ya, tekanan hidrostatika tegak lurus bidangnya ini ya, P ya gini ya, ini dia nih sejarak H. Ya, sejarak H. Kalau dari muka air gini. Ya. Kalau G ini Ibu proyeksi. Nah, Ibu mau ngomong proyeksi ya. Diproyeksi di G ini sini. Dia di sini ya. Ini kalau dilihat dari depan di sini, kalau dari samping dia posisinya di sini. Ini sejarak H0. Kalau vertikal gini, ya. Tapi kalau miring
yang P ini Y, ya. Tapi kalau tegak sejarak H terhadap muka air ini, kalau ini Y terhadap miring ini, kalau YP, ya, ini titik berat H0 vertikal ini, kalau miring Y0 gini, ya. Ibu mau ini tahu dulu nggak gambar ini yang barusan Ibu terangin? Paham nggak dulu? Kalau belum paham, bilang. Kalau nggak Ibu terusin. Gimana? Ibu itu maksudnya benda bidang datarnya itu terendam di air yang diam gitu? Iya, betul. Ini jadi ada apa ya? Bisa kalian bayangkan misalkan ada kolam ya, kolam gitu ya. Kolam kan kolam renang gitu ya, kolam renang. Nah, di ujungnya sini kan ada dindingnya kan. Nah, terus ada lubangnya gitu. Atau kolam tampungan lah, kolam tampungan. Nah, ini ada pintunya gitu. Ya, dari samping. Ya. Nah, kalau dilihat dari arah depan, ini bentuk pintunya gini. Paham nggak? Paham. Ya. Nah, sekarang kita tahu ya, F itu adalah apa tuh? F itu adalah kan tekanan kemarin F per A. Jadi kalau F itu adalah A kali P0 ya. Kalau kita lihat di sini ya, DF ya, dia adalah gamma nih kan, ini nih ya, DF itu adalah gamma sin alfa gamma ya. Gamma itu apa? Berat jenis air kali YDA. Y itu adalah jarak kayak ini kali DA luasnya ya. Jadi ini volume ya. Jadi volume dikali gamma ya kali sin alfa. Kenapa sin alfa? Nih, karena ini miring gini ya, karena miring gini nih kan DF nih ya. DF itu kan P kali DA ya. Ibu ulang lagi ya. DF itu P kali DA ya. Kita tahu P itu adalah gamma kali H kan kemarin ya, gamma kali H kan kemarin ya. Gamma itu apa? Berat jenis Ya, berjenis air. Terus H itu apa? H itu ya jarak, bukan gini kan, apa? Jarak titik terhadap air. Jadi yang ini ya. Jadi kita lagi ngomongin yang ini nih. Kita lagi ngomongin yang secuil ini nih. Ya, dia berjarak H. Ya, H-nya harus gini, nggak boleh miring. Ya, H kali gamma. Sekarang kita tahu H itu ya, kalau dalam miring ini H berarti apa? Y sin alfa ya. Kalau ini Y, ini sudut ini alfa, berarti H itu Y sin alfa. H itu kan di depan ya, di depan. Ya, Y-nya miring. Jadi H itu Y sin alfa kali gamma. Ya. H-nya kan Y sin alfa, ini gamma kali gamma. Nah, kita masukin ke sini. Ya, kita masukin ke sini. Ya, nih. DF, P-nya mana? P Y sin alfa kali Y-nya ini sin alfa kali gamma. Gamma sin alfa Y kali DA. Jadi dideketin. Harusnya kan Y sin alfa kali gamma. Ya, Y sin alfa kali gamma. Y-nya taruh ke sini, sin alfanya taruh sini, gamma-nya taruh depan. Jadi gamma sama Y ini tukar tempat. Ya. Nah, ini kalau diintegrasi ya, jadi gamma sin alfa kali YDA. Ya. Nah, kita tahu
integral YDA itu adalah A kali Y0. Ya, Y-nya Y0. Nah, ini kalau dikalikan akhirnya dapat rumusnya F itu, gaya hidrostatika itu adalah H0 kali gamma kali A. Ya. H0 itu apa? H0 itu, coba H0-nya apa coba? Jarak titik berat terhadap muka Air. ya. Jadi H0 itu jarak vertikal ya, bukan jarak miring ya. Kalau jarak miringnya Y0. Ya, jarak miring 0, tapi jarak vertikal H0 itu jarak titik berat bidang terhadap muka air. Kalau gamma apa? Gamma berat jenis zat cairnya. Kalau A apa? A luas bidang. Ya. Jadi ternyata rumus hidrostatika itu ini nih yang harus kalian hafalkan nih. F sama dengan H0 kali gamma kali A. Diingat-ingat nih. Ya. Di mana H0 adalah jarak vertikal dari titik berat bidang ke muka air. Gamma adalah berat jenis air, A adalah luas bidang. Gitu. Sampai situ ada yang bertanyakan? Ya. Sekarang bagaimana mencari ya? Jadi kalau kita lihat diagram hidrostatikanya itu yang ini nih. Ya, Ibu kasih mana nih? Ibu kasih tunjuk nih. Diagram hidrostatikanya itu yang ini nih. Nih. Yang terhadap pintu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Itu gambarnya nggak bisa lurus ya. Itu. Gitu ya. Ya. Diagram hidrostatikanya ini. Bentuknya trapesium ya. Trapesium ya. Di sini gamma kali H tingginya ini. Di sini gamma H kali tingginya ini. Kan kemarin kan tekanan gitu kan? Ya. Oke. Nah, mencari titik pusat. Titik pusat. Ini kalau G ini kan titik pusat bidangnya si pintu. Sekarang kita mau cari titik pusat gaya hidrostatika. Di sini P. Ya, P. Ya. Nah, rumusnya kalau miring tuh, ya, coba kita lihat. Nah, ya. Ya. Nah, kalau titik pusat gaya itu, ya, rumusnya ini, ya, rumusnya ini. Kalau untuk yang miring, ya, YP sama dengan Y0 tambah I0 per S. Ya, S-nya itu adalah A kali Y0. S itu adalah A kali Y0. Atau ini nih. Ya. Ya, jadi sekali. Nah, YP itu mana tadi? Arah miring ya. Jadi ini kalau bendanya miring, ya, miring. Ini rumus YP-nya. Nih, YP itu miring ini. Nih, miring ini. Kalau tegak, HP begini. HP gini. Ini sini nggak ada HP di sini. HP seperti ini. Nah, ini HP. Ya, terhadap yang hijau ini ya. Terhadap yang hijau ini. HP nih.
Ya. Kalau miringnya YP dari titik ini ya diproyeksi ke muka air miring ini. Ini muka air maya kita bilang. Ya. Kalau G ini Y0. Ya. Kalau H, nah gini. Ya. Ya, jadi YP adalah Y0 plus Y0 itu tadi ya miring, jarak miring, jarak miring, titik pusat benda, bidang G ke muka air. Ya. Kalau I0 adalah momen inersia. Ya, momen inersia. Kalau S adalah A kali Y0. A itu luas, Y0 ini. Ya, jarak miring. Ya. Nah ini, ya, nih. Ini anunya. Coba dibaca ini, perhatikan. Ya. Jadi kesimpulannya tadi ya, besarnya gaya hidrostatis pada bidang datar ya dibolak-balik sama aja. Kalau ibu senangnya gini dulu, gamma kali H0 kali A ya. Gamma itu F itu gaya hidrostatis, satuannya Newton. Gamma itu berat jenis zat cair ya, satuannya Newton per meter kubik. H0 itu jarak vertikal ya, jarak vertikal antara pusat berat benda dengan permukaan zat cair ya, jadi jarak vertikal. A itu luas bidang ya. Ini berlaku untuk bidang datar baik dia tegak maupun miring ya, biar tegak maupun miring. Nah, tapi kalau untuk titik pusat gaya hidrostatis ya, rumusnya serupa tapi tak sama tuh ya. Kalau yang untuk tegak dia HP sama dengan H0 plus I0 per A kali H0. Tapi kalau miring dalam YP semuanya ya. YP sama dengan Y0 plus I0 per A kali Y0. Gitu ya. Yang ngomongnya. Kalian kalau miring bisa nyari lewat ini dulu ya. Cari YP dulu. Nah nanti untuk dapetin HP, YP biasanya di sin ya, di sin. HP itu sama dengan YP sin alfa gitu ya. Oke. Ya Nah, tuh sampai di sini dulu. Ada yang mau tanyakan dulu nggak? Ini saya udah mau ke bidang lengkung ini. Oke. Oke. Tanya kita langsung ke bidang lengkung ya. Nah, kalau bidang lengkung gimana cara nyarinya? Ya ini nih. Nih gaya yang bekerja pada bidang lengkung. Nih. Dia harus kita bisa mencarinya melalui harus kita pisah gayanya. Kalian tahu ada gaya vertikal, ada gaya horizontal. Ya. Nah, gaya kalau kita lihat ini ya, ini yang gaya horizontal ya, gaya horizontal gampang. Ini ya, ini kan bidangnya ini diproyeksikan aja dari B ke sini, dari A ke sini ya. Jadi terus ini dianggap seperti bidang datar tegak segini ya. Nih. Ini untuk gaya horizontal lah. Terus nyarinya kayak tadi. Ya, nyarinya kayak tadi ini. Ya, di sini. Ini bentuknya. Nah, kalau gaya vertikalnya gimana? Gaya vertikalnya itu sama dengan beban air yang ada di atasnya bidang ini.
sama dengan berat air yang ada di atasnya bidang lengkung ini. Ya, jadi kalau kita lihat nih B, kita proyeksikan ke atas sampai muka air, dapat di sini titik C. Ini yang dari A kita proyeksikan ke titik D, ya. Jadi gaya hidrostatika vertikalnya yang mana? Ini, volume ini. Ya, luas ini kali dengan lebar searah lebar si bidang ini ya, ke arah sana, ke arah gambar. Gitu, ya. Ini. Nah, nanti terus F resultantenya akar Fx kuadrat ya, horizontal tambah Fy kuadrat atau vertikal ya di akar. Ini kayak ini loh, rumus Pitagoras ya. Terus sudutnya arcus tangan Vy per, harusnya Vx-nya. Vy, tangan ya, Vy per Vx ya. Sampai sini yang ditanyakan? Ya, jadi gampang. Ini sekali lagi ya, gaya horizontalnya itu, ya. Kalian pegang ujungnya sini aja, ujung A sama ujung B. Ujung A diproyeksikan ke titik ini, proyek B diproyeksikan ke titik ini, sini tarik garis lurus. Nah, ini untuk nyari gaya hidrostatikanya arah X atau horizontal. Ini. Nah, kalau yang vertikal gampang, tinggal A ini diproyeksikan ke atas sampai muka air, yang B diproyeksikan ke atas sampai muka air. Nah, ini adalah volume semua ini. Jadi luas ini dikali dengan lebarnya. Ya, itu ada volume gaya hidrostatika vertikal. Ya. Di sini ada yang bertanyakan? Yang mana? Pelan-pelan coba. Yang mana? Arcos ini Fe per Fx harusnya. Fx. Karena kan tangan kan depan dekat ya. Tangan. Oke. Nah, jadi ini kesimpulannya tadi ya. Besar gaya hidrostatis pada bidang lengkung arah horizontal, FH sama dengan gamma kali Hano kali A, di mana Hano adalah jarak vertikal antara pusat berat benda dan permukaan zat cair, sama ya, sama ini. Terus FV adalah gamma kali volume zat cair di atas bidang. Ya. Itu. Nah, ini ya, kalian cukuplah. Kalau dulu sih, Bu mah, waduh, dosennya bukan killer ya. Kalau ngasih soal gitu ya, bidang lengkung itu yang harus volumenya itu harus diputer, jadi pakai matematika itu ya. Nah, kalau saya ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Asal kalian ngapalin nih bentuk ini 4 bangun ini, segi 4, segitiga, lingkaran, setengah lingkaran, sama satu lagi sih ada trapesium ya, nanti trapesium saya susulkan nih, trapesium ya, trapesium ya, luasnya, cari luasnya nih rumusnya, terus pusat dienolnya. Nah ini kalau dia kan pusat dienolnya terhadap apa? Terhadap dasarnya dia ya. Ingat ya, kalau kita H0 itu terhadap apa? Terhadap apa? Air. Permukaan air. Muka air ya, terhadap
muka air, ya, terhadap muka air. Ya, nah terus ini momen inersianya, ya, mana yang B, mana yang H, ya. Oke. Nah, ini ada di bukunya Bambang Triatmojo ini, ya. Nanti kalian baca itu ya, dihafalkan ya, luas, pusat, gaya berat, bidang sama momen inersia. Nah, ini sekarang kalian lihat di sebelah kanan. Ya. Jadi ini adalah ilustrasi. Ya, ini kalau ada pintu ya, tingginya 4 meter. Boleh lihat sini ya, tingginya 4 meter, terus bentuk pintunya ini persegi 4. Persegi 4. Nah, ini bentuk pintunya ini. Nah. Ya. Apa? Ya, ini tinggi pintunya 4 meter nih ceritanya. Dari samping ya. Kalau dari depan bentuk pintunya ini kayak gini nih. Paham? Ya, segi 4 ini nih. Nih, pintunya nih. Nah. Nah. Oh. Aduh, ibu juga kesusahan nih. Nah, ibu enggak. Aduh. Nah ini, pintunya segi 4 tuh bentuknya ini ya. Jadi yang merah itu ceritanya ini sama. Ya. Nah, kalian bayangkan, kan gaya hidrostatika itu kan nggak bisa dilihat ya. Cuma bisa dirasakan ya, jadi nggak kelihatan. Tapi kalian bayangkan dia tuh bentuknya kayak gini nih. Nih, kayak apa nih? Bentuknya nih. Kalian tahu nggak bidang apa nih? Bangun apa? Prisma prisma segitiga. Ya. Jadi kayak gitu tuh. Kalian ngebayangin, oh, sebaran gayanya tuh kayak gitu. Ya, sebaran tekanan hidrostatikanya tuh kayak gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Ya. Nah, kalau pintunya bentuknya segitiga, nih ya, nih kayak gini nih. Bentuknya segitiga nih. Nih. Nah. Bentuk gaya hidrostatikanya nih kayak gini nih. Apa coba? Apa itu? Kalau tadi prisma segitiga, kalau ini 5 segi 4. 5 Segi 4. Ya, betul ya, 5 segi 4. Kalau ini pintunya 4 meter tapi ada 1 meter di atasnya ada air. Kalau ini kan airnya pas di topnya pintu ya, di apa namanya puncaknya pintu. Kalau ini dia airnya masih lagi ada tinggi semeter ya di atas pintu. Nah, bentuknya kayak gini. Ini apa nih bentuknya nih? Bidangnya. Prisma. Kalau tadi kan segitiga apa? Segitiga sama siku. Enggak, ini tadi apa istilahnya? prisma segitiga. Prisma segitiga. Kalau ini prisma trapesium. Ya. Kalau yang ini segitiga tapi ini airnya di atas. Ya, rumit ya, makin rumit ya. Tapi ngebayanginnya gini.
Ini apa coba? Kalau ini tadi kan prisma. Segi 4. Tadi ini limas kali ya. Limas. Iya. Limas segi 4. Kalau ini? Limas Limas segi 4 terpancung. Limas segi 4 terpancung namanya ya. Waduh. Ya. Nah, kalau kalian tahu bentuk-bentuknya ini terus kalian ngitung volumenya, ini nanti hasilnya akan sama dengan pakai rumus F sama dengan gamma kali H0 kali A. Tapi kalau ibu tanya, kalian milih pakai rumus F sama dengan gamma H0 kali A atau lewat sini, gambar dulu ininya, terus nanti gambarnya kayak gini, terus baru dihitung volumenya. Milih yang mana? Yang ke satu apa yang kedua? Yang pertama. Yang pertama gampang, cuma F sama dengan gamma kali H0 kali A. Nggak usah mikirin bentuknya kayak apa gini ya. Ini masih gampang. Saya bilang nih masih gampang, tapi ini aja makin ke bawah udah makin sulit ya. Coba kalau lingkaran gimana? Sulit lagi ya. Jadi udah kita pakai rumus, ingetin aja rumusnya F sama dengan gamma kali H0 kali A. Terus cari HP-nya gimana? HP-nya HP sama dengan apa? Masih ingat nggak? H0 plus I0 per A kali S ya. Oke. Udah selesai. Udah selesai kita ke latihan ya. Kita ke latihan ya. Udah lah. Kita ke latihan. Nah, ini ada contoh nih. Soal nomor 4 ya. Coba kalian baca dulu baik-baik ya. Kalian baca dulu baik-baik. Nanti ibu tanya kalau bisa jawab ya. Jadi biar ibu tahu, pengen tahu kalian tahu atau enggak.
Oke, baik ya. Kalian perhatikan di soal ini, ya. Ini ada sebuah pintu. Pintunya tuh yang hitam nih ya. Pintunya hitam nih dari pinggir. Ini ceritanya dindingnya, ya. Jadi ini pintunya bisa digerak-gerakkan gitu ya. Ini sungai, yang kiri ini sungai, yang kanan ini ceritanya laut, ya. Jadi ini pintu hidrolik. Dia bekerja secara hidrolik. Maksudnya apa bekerja secara hidrolik? Dia membuka menutup karena adanya perbedaan elevasi muka air sungai dan muka air laut, ya. Jadi dia terbuka, tertutup kalau ada kondisi muka air sungai dan lautnya tertentu, ya. Nah, makanya di sini kalian disuruh ngitung nih, kalau kondisinya seperti ini, ya, pintunya terbuka atau tertutup, gitu ya. Oke. Ini pintunya bentuknya lingkaran, ya. Nah, sekarang sebelum mengerjakan gaya-gaya yang bekerja di sistem ini ya, ini namanya sistem. Ya, sistem pintu ini gaya apa aja? Yang pasti ada gaya hidrostatis dari cairan 1 nih ya. Kita namakan F1. Gaya hidrostatis dari cairan 2 kita namakan F2. Terus gaya berat pintu WP. Ya, jadi pintu punya gaya berat juga. Ya. Kadang-kadang ada soal yang ini, gaya pintunya diabaikan. Ya nggak apa-apa. Ya. Itu kan soal suka-sukanya yang buat soal ya. Nah, kalau ibu di sini enggak. Nah, ini pintunya ini bisa buka tutup nih, ya bisa buka tutup ini karena ada momen. Ya, kalian tahu momen itu apa? Rumusnya apa? F kali L, ya. L itu apa? Jarak kali gaya. Ya, jarak kali gaya. Ya, oke, M itu jarak kali gaya, ya. Nah, jadi akibat F1, ya, akibat gaya hidrostatis 1 akan terjadi momen M1, di mana rumusnya M1 kali L1, ya. Nanti jaraknya yang mana nanti kita lihat, ya. Nah, jadi kalau ini jaraknya berarti dari titik pusat. Jarak dari titik pusat gaya F1, L1 itu jarak dari titik pusat gaya F1 ke titik S. Ya, karena kan momennya momen di S. Ya. Oke. Akibat F2, ya, gaya hidrostatis dari air laut akan timbul momen M2. Yaitu gaya hidrostatis F2 kali L2. L2 itu apa? Jarak titik pusat gaya F2 terhadap titik S. Ya. Dan yang terakhir akibat WP, akibat berat pintu. Ya. Akan terjadi MP sama dengan WP kali LP. Ya, WP-nya gaya berat pintu, WP-nya adalah gaya berat pintu sama berat pintunya. Kalau kalian berat pintunya berapa? Sekian. Nah, itu sebenarnya maksudnya tuh gaya berat pintu. Ya, kali LP. LP itu jarak titik berat terhadap titik S. Ya, ini dulu nih. Kalau kalian nggak ngerti ini, mau nyelesain apa ini? Ya, gitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Nah, sekarang menyelesaikannya gimana? Menyelesaikannya satu-satu. Daerah 1 dulu. Nanti kalau udah daerah 2, ya, karena di daerah 1 kita harus cari F1 sama L1, ya. Di daerah 2 kita harus cari F2 dan L2. Di WP udah diketahui belum di sini? WP dah, ini WP ya. Pintu hidrolik beratnya 5 kali 10 pangkat 4 Newton. Jadi ini WP nih. Nah, harus cari LP-nya, ya, LP-nya. Oke. Sekarang, daerah 1. Tadi rumus F apa?
gamma kali H0 kali A. Ya. Nah, karena di daerah 1, berarti gamanya gamma 1. H0-nya H01, A-nya A1. Ya, kita lihat gamanya. Gamanya ini di sini diketahui gamma rho ya, rho 1 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Jadi untuk jadi gamma dikali 1000 dikali 9,81 ya. Jadi 9,81 kilo. K itu kilo Newton per meter kubik. Paham ya ini ya? Paham nih? Gamma dari mana? Paham. Ya. Ya, jadi rho nih rho kan rho 1000 dikali gaya gravitasi 9,81. Jadi 9,81 kilo Newton per meter. Nah, H0. Nah, H0 kan ini ya miring nih ya. Apa pintunya ini kan? H0-nya di mana? H0 kan di tengah-tengah kan? Ya? Iya. Di tengah-tengah. Tinggi pintunya di sini ketahui nggak? Oh, ini 3 meter. 3 meter. Ini 3 meter. Berarti kalau di tengah-tengah ini berarti setengahnya kan? Iya. Jadi setengah kali 3, sebenarnya 1,5 meter, ya. Jadi titik berat pintunya kan di sini kan, nih ya, tengah-tengah sini kan. Iya. Jadi kalau kita tarik sini, nah ini kan berarti kan ini kan 3 meter, berarti tengah-tengahnya 1,5 meter, ya. Oke, nih, A-nya, Yes. 3 meter kan gini. Ya, berarti kalau lingkarannya miring gini, berarti apa? Diameternya berapa? Ini 3. Nah, ini sudutnya 60 derajat. Berarti ini apa? 3 per sinus 60 derajat. Ya, nih. Jadi luas lingkar kan 1/4 pi D kuadrat, ya. Jadi D-nya ini kalau ini 3 meter, berarti kalau ini 3 per sinus 60 derajat, ya, dapat 9,42 meter. Nih, ada keterangan nih. Ya, ada keterangan. Ya, oke. Jadi F-nya tinggal dikali-kali kan. Gamma 1 tadi 9,81, H0-nya 1,5, A-nya 9,42. Dapat 138,62 kilonewton. Sampai sini ada yang bertanyakan? Oke. Izin bertanya Bu. Ya, apa Gani? Kan gini nih, ya. Oke. Nih. Aduh. Ini pintu ya. Diameter ibu diameter pintu kan gini ya. Dari pinggir ya. Nah, kalau tinggi muka airnya kan gini kan. Bentar. Oh. Tar. Maaf. Ibu nih kalau pakai gini nih repot nih. Oke. Ya. Ini kalau pintu gini ya, arah pintu gini ya. Gitu ya. Oke. Nah, muka airnya kan gini. Ini nutupin nih. Lah. Muka airnya kan gini nih. Ya, gini. Nah,
Ini kan 3 meter nih. Ini 3 meter kan? 3 meter ya. Nah, sudut ini 60 derajat. Nah, ya kan? 60 derajat kan? Ya. Ini diameter pintu. Nih, Ibu kasih ide ya. Nah. Coba rumusnya apa nih? Kalau 3 per D itu apa? 3 per D itu apa? Sinus? Sinus 60. Sinus 60-an? Ya kan? Sinus 60. Aduh, maaf deh. Berarti kalau D 3 per sinus 60. Ya kan? Ya. Benar? Benar. Ya, jadi D tukar tempat kan? D-nya ke sini, sin 60 ke sini kan? D sama dengan 3 per sinus 60. Ya enggak? Iya, D itu yang miring. Kan pintunya miring. Ya, oke. Ya. Yang lain yang mau tanya? Permisi Bu, izin bertanya Bu, untuk pintunya ini selalu tergantung Apa Aura? Nggak misalkan dengar dia bidangnya. Kan kalau di sini pintu hidroliknya itu berbentuk lingkaran. Nah ini Iya. kan miring kan Bu ya. Dan kalau Iya. misalkan pintunya berbentuk persegi panjang itu nanti juga perlu digunakan dengan sudut miring juga ya Bu. Iya, kalau soal miring iya, pakai miring juga. Ya. Jadi ini miring bentuknya mau lingkaran kek, mau segitiga kek, segi 4 kek, trapesium kek. Kalau ada kemiringan gini harus ada sinus, kosinus, pasti tuh. Ya. Berarti tanpa bidang dimensinya ya Bu ya. Jadi tergantung 2 dimensi aja ya. Bisa aja soalnya kalau Ibu misalkan nih Ibu balik nih. Tinggi pintunya 3 meter. Ya. Kalau tinggi pintunya 3 meter, berarti tinggi muka airnya berapa, Aura? Tinggi pintu 3 meter berarti muka airnya lebih dari 3 meter. Tapi Lihat gambarnya. Coba. Muka airnya sama tinggi pintu kalau miring gini, tinggian mana? Muka air atau pintu? sejajar Ibu. Tuh, ini pintu nih. Ini muka airnya gini. Kalau menurut kamu nih panjangan tinggi pintu atau panjangan muka airnya? Tinggi pintunya Ibu. Nah, tinggi pintunya kan. Jadi kalau diketahui tinggi pintunya 3 meter, ya, tinggi muka airnya berapa? Tinggi pintunya jadi sisi miring Kak. Ya enggak, berapa? Sebutin aja. Hah? 1,5 meter ya? 3, enggak, pakai rumus sini nih, ini pakai ini nih. Apa pakai sin? 3 3,4 sin 60. Paham? 3 kali sin 60. Ya kan? Iya. Ya. Nah, ayo pelajarin lagi tuh sin kos-kosan, ya. Oke. Pelajarin ya sin kos-kosan ya. Baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Nah, selanjutnya udah F nih udah dapet nih. Sekarang kita nyari L-nya nih, L1. L1 kita harus cari YP. Karena miring kita pakai YP.
nggak usah, jangan pakai HP, ya, arah miring aja, ya, YP tadi ya di PPT kan, ya. Nah, I0 kan rumusnya nih, YP sama dengan Y0 plus I0 per A kali Y0, ya. I0-nya segi 4, lingkaran 1/64 pi D pangkat 4, ya. Oke, dapat sekian. Terus Y0-nya itu adalah titik berat ke muka air tapi miring. Jadi berarti setengahnya diameter, ya, setengah kali 3,46, 1,73 meter. Ya, kita masukkan nih. YP-nya berarti 1,73 tambah 7,07 per A-nya 9,42, dimasukkan aja. Kali 1,73, dapat 2,16. Ya, jadi YP itu adalah, nih yang merah nih, terhadap muka air. Arahnya miring. Nih. Nah, L-nya, jarak titik pusat gaya berat ke S, itu ini. Berarti sama dengan YP. Sama dengan YP. Ya, nih. L1 sama dengan YP1. Ya, jarak ini titik pusat, ini kan gaya hidrostatikanya. Ya. Ini YP-nya ini. Padahal L itu adalah jarak titik pusat gaya berat terhadap S. Ya, berarti YP-nya sama dengan L. Ya, YP1 sama dengan L1. Nah, sampai situ paham dulu nggak? Coba. Paham dulu nggak? Karena nanti kalau yang daerah 2 beda ya. Coba sekarang kita lihat daerah 2. Nah, ini kalau daerah 2, kalau daerah 1 kan terendam semuanya ya. Berarti bentuk pintunya yang terendam lingkaran. Kalau yang dari daerah 2 separuh, berarti bentuk bidangnya apa? Setengah lingkaran. Ya, sekali lingkaran. Ya, gamanya karena ini laut ya, air laut kan mengandung. Jadi kalau lebih banyak sedimennya biasa berat jenisnya akan lebih besar. Ya, karena ini air laut mengandung garam, jadi berat jenisnya lebih besar. Ya, di sini 1.200 kali 9,81, ya, 11,772 kilonewton per meter kubik. Coba kalian lihat di bukunya Bambang Triatmojo, ya. Nih titik beratnya setengah lingkaran ya terhadap muka air, rumusnya 4R per 3pi, ya. R itu jari-jari, ya, tadi jari-jari diameter 3,46, berarti kan jari-jarinya separuhnya, ya. 4 dikali 1,73 kali per 3pi, 0,74. Ya. Terus kalau H0 tadi sama H0 di sini ya. Ini kan 1,5. Berarti miringnya 1,5 sin 60. Nah, taruh. Kan gini, Y0 kan 0,74. Ya, Y0 0,74. Berarti H0 tuh lurusnya itu adalah sin. Y0 sin 60. 0,64. Ya, karena untuk rumus F itu jarak titik berat terhadap muka air itu harus vertikal, ya. Padahal ini kan Y0 tadi kan arah miring. Ya, jadi kalau di vertikal jadi dikali sin 60. Nih, ya. Terus luasnya kan separuhnya yang bundar. Jadi setengah kali 9,42 4,71, ya.
Kemudian cari F2 gamma 2 kali H0, 2 kali A2, dimasuk-masukkan dapat sini. Ya, 35,48. Gitu. Ya, coba di ini. Gaya apa namanya garis gayanya pintu. Berarti terhadap S ini nih LP nih. Jarak dari ini ke S. Berarti ini adalah R pintu cos 60. Ya, nih. Kemudian dicari momen di titik S, ya. Kalau F1 gini, berarti berlawanan arah jarum jam minus. F2 searah jarum jam positif. WP nih berlawanan arah jarum jam negatif, ya nih. Negatif plus negatif dikali dijumlah dapat sekian. Hasilnya minus. Ya. Berarti kalau minus apa? Tertutup. Ya, pintunya tertutup. Nih, ya minus. Jadi pintunya tertutup nih. M negatif, M positif. Jadi kalau M negatif nih, kan pintunya ke sini ke arah jarum jam. Ya, jadi tertutup. Ya, gitu. Ya. Yang tanyakan? Ibu sebelumnya izin bertanya Bu, terkait YP1 dan YP2 tuh tadi itu perbedaannya di mana ya Bu? Kenapa di YP2 itu bisa ditambah dengan jari-jari pintu itu sendiri ya Bu? Soalnya tadi kurang begitu paham. Ya. Kalau YP itu definisinya jarak titik pusat gaya hidrostatika terhadap muka air. Ya, Ulil. Paham? Iya Bu, paham Bu. Nah, jadi kalau ini kan lihat sini. Ini kan gaya hidrostatikanya ini. Ya. Merah ini kan F1. Jadi mana dong? Jarak titik pusat ini ya dari sini ke air. Air kan di sini. Air di sini ya. Ini kan airnya di sini. Ya. Air itu di S ya Bu? Ya, yang ini airnya di S. Ya. Jadi ini kan gini kan. Ini S. Ya kan? YP1 ini ya. Ya kan? Iya Bu. Nah, kalau L1 apa? Jarak gaya hidrostatika terhadap titik S. Jadi sama kan? Iya. Ya Bu, sama-sama. Paham. Kalau gaya hidrostatika F2 mana? Ini sampai sini aja kan muka airnya kan? YP2-nya. Oh, baik Bu. Oh, berarti tadi itu ketinggian muka airnya berbeda ya Bu? Iya kan yang satu di atasnya, yang satu separohnya nih ceritanya. Ya. Benar, paham? Paham Bu, paham. Jadi kalau momen di titik S berarti L2-nya ini kan sampai sini kan? Sampai sini kan? Jadi YP2 ditambah jari-jari pintu. Ya. Oke. Yang lain? Yang tanya lagi?
Ya, makanya seperti ini ya, kalian itu di print. Ya, dapat dari ibu tuh jangan coba dilihat di print, terus dicoret-coret. Ini dapatnya dari mana, ini dapat dikasih catatan. Ya, karena ibu lihat kalian tuh yang udah-udah nggak seperti itu ya, nggak ngerti nanti. Ya, jadi tolong nanti di print, terus nanti kalian kasih catatan. Ya, oke. Ada lagi yang bertanya? Ibu mau make sure aja, kalau misalnya YP itu jadi yang dari maksudnya ke dia terhadap pusat tekanannya, sedangkan kalau Y0 itu yang di bidangnya itu ya Bu. Kalau YNL itu jarak titik berat bidangnya. Oh. Pintunya. Jadi apa? Pintu ya, bidangnya dalam sini ada pintu. Jadi apa? Yang ini. Tengah-tengah ini. Ke air ini ya. Kalau yang lingkaran berarti tengah-tengah ini ke air sini. Ya kan? Lingkaran kan? Kalau yang ini setengah lingkaran berarti mana? Tadi itu rumusnya 0,11 sorry. 4R per 3pi. 4R per 3pi sejauh mana tuh? 0,74. Terhadap ini muka air sini. Iya. Gitu sefanya. Iya. Jadi kalau Y0 itu terhadap titik beratnya bidang. Tapi kalau YP itu terhadap gaya hidrostatikanya. Gaya hidrostatikanya. Ya. Kalau Y0 gaya berat. Beda ya. Kalau gaya berat tuh gaya beratnya bidang. Kalau YP itu gaya hidrostatika, gayanya air. Ya. Paham? Paham Ibu. Oke. Ada lagi? Oh ya ini di luar ininya. Saya mau nanya kalau misalnya biasanya tuh ujian Ibu itu boleh bawa ini nggak Bu? Note. Iya. Nanti hanya boleh note ya. Note. Tapi tetap harus dihafalin gitu ya rumus-rumusnya. Nah rumusnya boleh kalian tulis di note ya. Sebanyak mungkin aja kalian tulis. Oh oke. Iya. Note tuh, ibu malah suka bingung. Dikasih note, nulisnya cuma sedikit. Ngapa? Ya bisa sebanyak-banyak mungkin aja. Apa yang kamu tulis itu aja kan. Nggak apa-apa. Ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Ibu, saya izin bertanya Ibu mengenai yang momen tadi kan ada untuk pintu ya. Nah itu LP itu R itu dari bidang. Kita ngeliatnya pintunya ya, Aura ya. Karena WP itu LP itu pintu ya. Kalau tadi kan yang F ini kan gaya hidrostatikanya ya. Sekarang kan yang kamu tanyakan kan WP sama LP ya. Kita lihat pintunya ya. Oke. Pintunya yang mana? Yang hitam ini kan? Iya. Ya kan? Oke. Bentuknya gini ya. Titik beratnya di mana? Di tengah. Tengah-tengah. Sini ya. Kalau dari gambar samping, kalau dari gambar samping ini di mana? Tengah-tengah sini kan? Iya, pas di WP ujung. Oke. Arahnya kemana gaya beratnya? Bawah kan? Mungkin nggak gaya berat arahnya nyamping gitu? Enggak, Bu. Gaya berat semua arahnya ke bawah. Ya, nggak ada gaya berat arahnya ke atas, ke kanan, ke kiri. Semua gaya berat arahnya ke bawah. Gaya gravitasi. Paham? Paham, Bu. Ya, bawah. Oke. Nah, sekarang jarak ini si gaya berat ini terhadap titik S gimana cara nyarinya? Kita buat ini kan gayanya ini ya. Kita buat garis gayanya ini kan. Ya. Garis gayanya si gaya berat pintu ini loh. Ini kan Ibu terusin di sini ya. Wah, ya kan gitu kan? Iya. Nah, jadi jarak WP ke S tuh mana? Yang ini nih yang kecil ini. Dari sini nih, dari sini ke S ini.
Nih buka sini. Tuh, LP. Dari sini ke sini. Ya kan? Iya. Kita tahu ini apa? Yang setengah ini apa nih? Kalau dari sini ke sini kita tahu apa nih? R. R pintu kan? Nah, ini kan 60 derajat. Berarti sini 60 derajat kan? Sini nih 60 derajat. Berarti kalau ini apa? R cos 60 kan? Iya. Nih ya, tat. Ayo kasih lihat. Kalau ini 60 derajat berarti ini 60 derajat kan? Ya, Iya. kelihatan nggak? Terlihat Ibu. Berarti kalau ini yang Ibu kasih merah ini R pintu, ini 60 derajat, berarti yang ini yang warna apa nih? Yuk, Ibu kasih warna hijau. Berarti yang warna hijau ini apa coba? R cos R 60. Gitu. Ya. Oke? Berarti itu LP itu jarak ke S-nya ya Bu ya, dari berat. Karena sendinya di situ, karena momen di situ. Kita lagi ngitung momen di titik S. Kalau momen di titik S-nya positif, dia kalau positif dia buka. Kan kalau positif searah jarum jam ya. Kalau Ibu kasih ya, nggak tahu kalau kalian. Ya kan nih. Nah, kalau positif kan searah jarum jam. Nah, jadi kan gini nih. Mana ya? Nih, kalau positif kan gini ya. Nah, gitu kan? Jadi kan pintunya kedorong ke sana ya. Buka apa nutup, Aura? Nih coba ini kedorong kan? Ini loh, set kedorong kan? Jadi buka kalau positif. Kebalikannya kalau negatif? Tutup. Iya dia dorong karena ini nutup. Nah sekarang kalau gini, kalau pintunya tegak, ini kan pintunya miring ya. Kalau pintunya tegak ini, ya ini S di sini nih. Kalau M-nya positif, pintunya buka kemana? Buka ke kiri. Oke. Kalau M-nya negatif, pintunya buka kemana? Ke kanan. Kalau M-nya 0? Nggak buka sama sekali. Nah, tertutup pintunya. Ya, nutup ya, nggak terbuka. Itu berarti nutup diem gini kan? Berarti nutup. Ya, kalau MS gitu. Ya, Aura ya. Berarti semua acuannya itu tergantung di S-nya itu ya Bu? Iya, untuk soal ini ya. Iya. Titik Kan pintunya buka nutupnya ini di sini kan. Pusatnya situ kan, di S-nya kan. Iya. Paham? Paham Ibu. Terima kasih. Iya. Oke. Dicatat ya, dicatat. Oke, yang lainnya? S-nya, tar dulu S. Hah? Yang mana ya? Ini. Pintunya. Ini. Oh, ini. Oh, jadi gini. Ini kan akhirnya gini ya. Ya kan? Terus pintunya kan gini. Nah, saya membuat acuannya terhadap YP, Y0 gitu. Saya buat garis tegak lurus pintu ini.
Nah, ini garisnya nih, ini tegak lurus pintu ini. Ini saya anggap ini muka air mayanya, muka air ininya, muka airnya kan di sini. Ini kalau saya lihat dari ini muka airnya gini, muka air apa ya namanya? Aduh, tadi udah nemu. Apa namanya di? Aduh, salah. Diproyeksi gak nih? Aduh, ibu tuh mau proyeksi, diproyeksi gitu, ya. Jadi buat tegak lurus ini. Ya, Jadi misalkan ya, misalkan nih pintunya miring gini, ya, gitu ya. Terus airnya gini, gitu kan? Terus kita buatnya gimana? Titik-titik ini ya. Iya. 90 derajat ini. Gitu. Ya? Paham? Oke. Yang lainnya? Oke. Ya, nanti kalian coba-coba. Kalau ininya segi 4. Pintunya segi 4. Gitu ya. Terus pintunya yang susah-susah aja nyobanya. Trapesium. Kerjain bareng-bareng ya sama temen lah ya. Oke. Nah, ini nanti dikerjain nih. Oh, ini ada nih udah. Oh, malah ini. Oh, nah. Nah, ini. Udah ya. Kita ke bidang lengkung ya. Bidang lengkung. Hitung besar gaya horizontal, ya, gaya vertikal dan gaya resultase, serta arah gaya pada dinding seperti gambar di bawah ini. Jadi dindingnya ini. Nih. Ya, AB ya. Ini mintanya nih AB apa nih? AB. Oh. Lebarnya 1 meter taruh ya. Ini gue juga lupa nih. Oh ya, yang ditanyain bidang lengkung ini ya. Ya. Dalam menyelesaikan bidang lengkung, gaya-gaya dihitung dengan memproyeksikan gaya-gaya tersebut pada bidang vertikal dan horizontal menjadi gaya vertikal dan gaya horizontal. Selanjutnya, resultante gaya dihitung berdasarkan kedua komponen gaya vertikal dan gaya horizontal. Komponen vertikal gaya hidrostatis pada bidang lengkung adalah sama dengan berat volume zat cair di atas bidang lengkung. Kalau komponen horizontal, gaya horizontal pada bidang lengkung adalah sama dengan gaya hidros yang bekerja pada proyeksi bidang lengkung pada bidang vertikal. Ya, jadi ini kalau diproyeksikan kan gini. Ya, kalau ibu proyeksikan gini. Ya enggak? Ya, ini diproyeksikan jadi ini, B diproyeksikan jadi ini, terus ini tarik. Ya, ini untuk gaya horizontal. Terus gaya hidrostatis total merupakan gaya hidrostatis
total merupakan resultante dari gaya hidrostatis vertikal dan gaya hidrostatik dan horizontal, ya. Nah, arahnya nanti untuk sudut sudut theta terhadap horizontal sebesar ini, ya. Arcus tangen FV per FH, ya. Nah, sekarang kita gaya hidrostatis vertikal, ya. Gaya hidrostatis vertikal adalah ini, ya. Kalau ibu gambar, berat zat cair di atasnya, berat zat cair di atasnya, berarti bidangnya ini kan, ya, bidangnya ini. Terus dari titik B ini ke atas. Nah, jadi ini yang ibu arsir nih. Ini berat zat cair di atasnya. Gitu ya. Semua paham nih, ya. Ini untuk mencari gaya vertikal. Ya, gaya vertikal. Oke, coba. Sekarang ini luasnya berapa? Ini luasnya berapa coba? Ini segi 4 ditambah apa? Seperempat lingkaran, ya. Ini yang atas nih yang segi 4 apa? Berapa kali berapa? 2 kali 2. 2 dikali Ini kan 2 nih. Kalau ini 2 berarti ini berapa? 2. 2. Ya, kan ini kan jari-jarinya toh? Iya. Berarti 2 kali 2. Terus yang ini? Seperempat? 4 kali 2. PR kuadrat. Ya, PR kuadrat. Ya, itu adalah apa namanya? Volume. Nih, 2 tambah 2 tambah seperempat kali PR kuadrat. Ya, ini kan volume luasnya. Kan kalau di volume dikali 1 karena lebar tadi. Lebar dindingnya ini ke arah sana 1 meter, ya. Tegak lurus gambar ini 1 meter. Kebayangkan kalian ya ini gini terus lebarnya 1 meter. Ngebayangin nggak? Ah? Bayang. Ya, oke, ya. Jadi tadi luasnya kali 1 dapat volumenya 7,14 meter kubik, ya. Terus dikali sama gamma air, ya. Gamma air dianggap 10 kali 7,14 jadi 71,4 kilonewton, arahnya ke bawah. Gitu. Ya. Sampai sini paham? Paham. Nah, terus kalau gaya hidrostatis horizontalnya tadi itu, ini dianggap ini diproyeksikan jadi apa nih? Kalau diproyeksikan jadi tegak, gini aja. Ini ujungnya kan sini, ini dari O ya, ini harusnya dari O nih ya. Ya, ini, gini, diproyeksikan ujung sini diproyeksikan ke sini, ujung B diproyeksikan ke sini, ditarik garis lurus nih. Misalkan contohnya gini nih, bentuknya gini. Kalau diproyeksikan gimana nih? Ini gini, ya udah. Bidangnya gitu aja. Jadi ujung-ujungnya dipegang, ya ujung-ujungnya. Nah, ini kan kalau dianggap seperti ini kan gimana nih? Tinggal gamma kali H0 kali A aja kan? Kalau gini H0-nya berapa? H0 berapa? 4 bukan? 4. Tambah 2. Ujung.
2 meter ditambah Oh, sorry. Maaf. Ini salah. Cuma AB aja ini. AB aja. Nah, makanya ini AB aja ya. Maaf, AB aja. Jadi mana nih? Oh, iya benar. Jadi mana? Tadi benar ya. Tadi benar. Sekali lagi maaf. Makanya buku. Jadi AB aja nih, AB aja. Ya. Beban yang di atasnya AB mana tadi ya? Udah benar ya. Ini ya. Oke. Ya, sama. Benar tadi. Ya, ini arahnya ke bawah. Oke. Ya. Nah, kalau yang ini sekarang A kita proyeksikan ke sini. B di sini. Jadi ini. Ini dianggap gini bidangnya. Nah. H0-nya mana H0 lah? Kalau bidangnya gini, kalau ini kayak pintunya jadi dianggap seperti ini, lurus ini. Dindingnya. H0-nya mana? Ini kan jadi kayak segi 4 ya. Jadi di tengah-tengah sini ya. Iya enggak? iya. Nah, jadi setengah kali 2, 1. Terus terhadap muka air jadi tambah 2. Tambah 2. Ya, jadi 3 gitu. Ya. Terus luasnya jadi 2 kali 1 ya. Ya, 2 kali 1. Ya, jadi gamanya 10 kali H0 3 kali 2 60 kilo Newton ya. Ini cari F resultantenya berarti FV kuadrat tambah FH kuadrat 71,4 derajat kuadrat tambah 60 kuadrat dapat ini. Nah, sudutnya 50 derajat terhadap garis horizontal dan melalui titik pusat lingkaran nih. Nih, ya 50 derajat tuh ini. Nah, gitu ya. 50 derajat tuh gitu. Ya, 50 derajat. Ya, terhadap ini. Ini jadi melalui 50 derajat itu melalui titik pusat. Ini kan titik, kalau ini kan seperempat lingkaran ya. Jadi titik pusatnya kan di sini ya. Melalui titik pusat membentuk sudut 60 derajat terhadap garis horizontal. Ya. Gitu. Ya. Ini. Kan yang ditanyakan bidangnya yang ini. AB nih. Ya kan? Nah, ini kalau saya proyeksikan A di sini. Titik B di sini. Jadi kan ini kan. Nah, bidangnya ini kan. Nah, ini titik beratnya di mana? Sini kan? Tengah-tengahnya kan? Ini 2 meter. Jadi tengah-tengahnya setengah kali 2. 1 kan? Terhadap muka air tambahin 2. Nah, tambahin 2. Gitu ya? Ya. Oke.
lagi, tanyakan. Ya, jadi ini ada bidang datar, ada bidang lengkung, ini udah langsung sekalian soal nih Ibu nih, ini udah komplit nih. Coba deh, penutup ya, Ibu kasih soal ya. Coba Ibu kasih soal, bisa nggak nih? Nah, cariin soal dulu ya. Terlihat Bu. Nah, pintunya sekarang gampangan lah, ingin tahu aja Ibu nih. Pintunya segi 4 dan nggak miring nih. Ya, nanti hari Senin kita nyoba yang miring lagi. Sekarang coba dulu yang lurus nih. Ya, H1-nya 3 meter, H2-nya 2,7 meter. Ya, ukuran pintunya jadi 3 meter, tingginya 3 meter, lebarnya 2 meter. Beratnya 50 kilonewton. Pertanyaannya, pintunya kebuka ke kiri atau ke kanan atau tertutup. Kalau tertutup, momen di S-nya berapa tadi? 0. Ya, 0. Ya, 0. Oke, coba nih dikerjakan nih. Ya, jadi satu-satu dulu ya. Ini ada berapa gayanya yang bekerja di sistem ini, ada berapa gayanya? Halo, ada berapa tadi gayanya? Hah? Tiga. 3 ya, apa aja? F1, F2 dan pintu. Ya. Coba dikerjakan. Oke. Kita lihat dari daerah kiri dulu ya. Ini gampang banget nih. Iya. Oke. Rumus apa? F sama dengan F1 sama dengan gamma H1 kali H01 kali A1 ya. Oke. Gamma satunya berapa? 10. Oke. H0-nya berapa? 3. H0-nya? H0 itu apa? Dari 3 kali 2. kanan ke H0 itu jarak titik berat pintu berat terhadap muka air. Berapa? 1,5. 1,5. Kan ini bentuknya segi 4 di tengah-tengah. Tingginya 3. Di tengah-tengah berarti 3/2. Jadi H0-nya 1,5 meter. Ya, paham? A-nya berapa? 6. 3 kali 2, 6 meter persegi. Jadi F-nya? 90. Ya, 10 kali 1,5 kali 6 sama dengan 90. Oke. Sekarang F2. ini HP apa YP? Nggak miring ya, berarti HP ya. Rumusnya apa? HP sama dengan H0 tambah I0 kali I0 per A kali H0. H0 tadi udah dapat, A-nya udah dapat.
Sekarang tinggal I-nya. I-nya rumusnya apa? 9/12. Ya, berapa tuh? 1/12. B-nya berapa? B-nya 3. B-nya tuh 2. B-nya 2. H-nya 3 pangkat 3. Jadi berapa? Ah, tuh. Terus HP dicari berapa HP? Berapa HP-nya? Kok lama banget? Taruh. Dua. Iya, 2. Ya, 2 meter. HP-nya 2 meter. Berarti L1-nya berapa? Jarak titik pusat gaya berat ke S-nya berapa? 2 juga nggak sih? 2 juga. Ya, 2 juga. Oke. Oke. Sekarang yang kanan, gimana yang kanan? F2. Ini kalau ibu buka, kalian lihat nggak sih? Enggak, Bu. Hah? Yang kelihatan di layar apa? Masih soal. Masih soal ya? Nih, yang kelihatan di layar masih soal. Sekarang udah berubah, Bu. Ada jawabannya? Iya. Nah, nggak boleh. Nggak boleh. Itu ya. Gitu ya. Oke. Sekarang yang sebelah kanan. Oke, gamanya berapa? 11,5. H02-nya berapa? Kenapa 1? Setengahnya 2,7. Iya, berarti 1,35. oke. A-nya 4. Itu tadi A-nya ya? A-nya berapa? 5,4, Bu. Ya, 5,4 kan di H2-nya cuma 2,7 itu. Yang teliti. Oke, 5,4. Jadi F-nya kok 10? 12,5 dikali 1,35 dikali 5,4. 91,125. Oke. Terus HP-nya Oh. ya 1,8. HP 2-nya. Kalau L2-nya L2-nya berapa? 2,1 nggak, Bu? Iya, 2,1. Iya, 1,8 tambah 0,3. Ya, jadi 1,8 tuh dari sini ke sini. Ya, muka air sini terus dari sini ke sini ditambah 0,3 ya. Karena ini 3, ini 2,7. Jadi ini ada selisih 0,3. Coba kita lihat benar nggak? Benar nggak sih? I0-nya belum. Oh, I0 udah ya tadi ya? Ya, udah.
Ya, oke. Betul ya. Nah. Oke. Sudah? Udah. Oke. Udah nih. Lanjut ya. Ya. W pintu berapa? W pintu? 50. 50. Ya, 50 kilonewton. L pintunya? 1,5. Ah, Nih ya, lihat sini ya. Ini kan pintu gini ya. Semua perhatikan ya. Pintunya gini kan? iya. Titik tengahnya di mana? Tengahnya. Sini ya. Tengah. Ini kan 3 dia di tengah-tengah di 1,5 meter dari muka air ya. Iya. 1,5 meter dari muka air ya. Di sini ya. Arahnya kemana? Ke bawah. Bawah. Bawah, oke. Sekarang LP itu apa? Definisinya? Jarak, Ya. titik, Berat 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 ke itu titik S. acuan. ke S. S. Berapa? Nggak ada 0. Betul. 0. Kan dia lewat sini pintunya. Tuh, lewat S. Nggak ada jarak. Oh iya. Garis kerjanya pintu ini lewatin S. Nggak ada jarak. Jadi L pintunya 0. 0. Oh, tuh. Hah, pintunya emang nggak jalan. Pintu bisa jalan, heboh dong. Maksud kamu pintu nggak jalan tuh gimana? Bukan momen. Kita nggak ngomongin momen loh. L. Momen tuh kan F. Ya. Ya kan? Paham ya? Nah, sekarang coba dijumlahin. Sigma momennya. Berapa jadinya? Dikurang paling gimana sih? Ini F1 kali L apa? Momennya apa? Ini juga lokal, tapi ini kan Negatif atau positif? Negatif. Negatif. stafnya itu agak miring ke kanan. Gue pikir salah stafnya, ternyata bukan. Jadi F2? di dalam bikin apa komsir apa gue kurang tahu. Jadi penyakitnya itu karena di kirimannya di stangnya. Rangga, itu kamu lagi dengerin ibu apa dengerin yang mana, Rangga? Oh. Nih ya, F2 apa? F2 positif. Kalau pintu tadi 0 kan? Nah, jadi berapa? Hasilnya berapa? Positif. Saya bingung positif negatifnya itu maksudnya aturan yang kita ini sendiri. Ini gini ya. Kalian lihat tangan ibu nih ya. Lihat, kelihatan nggak tangan ibu? Kelihatan. Coba telunjuk kamu ditaruh di titik S. Tunjuknya. Terus jempolnya ngikutin panah. Digerakkan mengikutin panah. Oh, putarannya ya, Bu? Putarannya. Dia searah jarum jam apa melawan jarum jam? Kalau yang S1 Searah. berarti Melawan. Kalau melawan berarti ini negatif. Negatif. Sekarang kalau F2, tunjuknya taruh di titik S. Terus jempolnya ngikutin arahnya F2. Positif. Searah jarum jam apa melawan jarum jam? Arah. Searah. Jadi Positif. Oke. Oke, hasilnya jadi apa? Hasilnya positif, Bu. Positif. Jadi pintunya terbuka ke Kiri. kiri. Ah, itu. Gitu hasilnya? Tadi saya kurangin semua. Nggak tahu positif negatif.
Hmm. Gitu ya. Oke, nanti Senin kita latihan lagi ya. Latihan. Tapi ini kalian pelajarin dulu ya. Jadi biar hari Senin itu lebih mateng ya. Karena nanti hari Rabu lagi udah beda apa? Rabu itu ada kuis ya. Harusnya kan kuisnya hari ini, tapi karena online jadi dimundurin ke Rabu depan ya. Kuisnya berarti sampai sini Bu materinya. Pelajarin aja sampai sini ya. Nggak tahu, Ibu juga sama Bu Endah lagi mikir-mikir ya. Tapi pelajarin aja sampai sini kan nggak ada salahnya ya. Dan nanti kalau ujian UTS, udah latihan banyak. Oke, udah. Ibu matiin ya, kita foto. Oke, Bu. Ini udah ya, udah dicatat ya, udah ditaruh di buku latihan ya. Kita foto dulu. Semua dibuka kameranya. Mukanya jangan ketutupan ini, Ibu pengen lihat mukanya semuanya. Ini ada berapa? Oh, ada 2 halaman ya, sebentar. Yuk, 1. Yang nggak ada kameranya, Hisyam mana Hisyam? Nadia, nggak kelihatan muka kamu Nadia. Bisa lebih tinggi nggak?